Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Salah Faham Arwah Juleha. Cerita ini ditulis oleh Mila Safah. Kamila, terima kasih ya atas ceritanya. Tak pernah lupa, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Mbakku ini pernah mendapatkan teror dari salah satu arwah tetangganya karena salah paham. Jadi beginilah kurang lebih ceritanya. Berapa, Bu? Tanya Mbak Hamidah yang akan membayar belanjaannya di warung. Udah, nggak usah bayar. Biar nanti saya yang bayar. Tiba-tiba, Bang Oji menahan tangan Mbak Hamidah. Nggak usah, Bang. Shh, udah, biar saya saja. Karena tak ingin berlama-lama di dekat Bang Oji, Mbak Hamidah pun mengiyakan dan langsung pergi. Namun tanpa Hamidah sadari, Bang Oji mengikutinya. Hamidah, tunggu, panggilnya. Mbak Hamidah pun berhenti tanpa menoleh. Dah, memegang tangan Mbak Hamidah dan langsung ditepisnya. Bang, sudah cukup. Jangan ganggu saya lagi. Saya nggak mau Mbak Juleha salah paham. Tenang, istriku di rumah kok. Ayolah dah, aku sudah lama suka kamu. Mbak Hamidah tidak menggubris dan langsung pergi meninggalkan Bang Oji. Tapi Bang Oji memanglah keras kepala. Dia tetap mengejar Hamidah. Akhirnya Oji berhasil memegang kembali tangan Hamidah. Bang! Teriak Juleha dari kejauhan. Mendengar itu, Oji langsung melepaskan tangan Hamidah. Hamidah pun berjalan pergi. Kamu itu ngapain sih, Bang? Dasar cewek murahan! Teriak Juleha. Shh, sudah, ayo kita pulang. Malu kalau dilihat orang. Oji pun menenangkan istrinya dan mengajaknya pulang. Singkat waktu keesokan harinya, sekitar pukul 5 pagi sehabis subuh, Juleha ingin buang air besar. Dia ingin membangunkan Bang Oji. Namun Bang Oji terlihat sangat pulas tidurnya. Jadi Juleha enggan membangunkannya. Sehingga dia memutuskan untuk pergi ke sungai sendiri. Toh sudah jam 5. Dulu hanya orang kaya saja yang punya WC. Sedangkan orang biasa seperti Juleha ini, kalau buang air besar ya ke sungai. Juleha berjalan dengan senter di tangannya dan handuk di bahunya. Dia tengah hamil 6 bulan. Dan sebulan lagi akan diadakan upacara mitoni atau 7 bulanan. Duh, capek juga ya. Apalagi nanti kalau sudah 9 bulan. Keluhnya dengan mengelus perut dengan satu tangannya. Sesampainya di sungai, Juleha hati-hati menginjak peh di tepi sungai itu dan berjongkok sampai pantatnya terbenam di air. Aduh, sakit banget. Gara-gara semalam makan pecel lele. Pasti gara-gara sambalnya aku makan kebanyakan. Juleha mengelus perutnya. Aduh, malah jatuh lagi. Handuk yang berada di pundaknya jatuh dan Juleha berusaha mengambilnya sebelum hanyut terlalu jauh. Tanpa disangka Juleha salah menginjak kaki membuatnya terpleset dan kepala bagian belakang mengenai peh atau adukan semen itu, membuat Juleha pingsan seketika. Dan perlahan tubuhnya melorot ke sungai membuatnya tenggelam. Sekitar pukul 7 pagi, Bang Oji bangun dan mencari Juleha istrinya untuk meminta dibuatkan kopi. Namun, Bang Oji tak kunjung menemukan Juleha. Dia pun memutuskan untuk membuatnya sendiri dan meminumnya di teras rumah. Hoi, Ji, santai ya? Sapa seorang pria bernama Adi, teman dari Oji. Iya nih, sini mampir. Nanti saja, saya sudah kebelet.
Hati-hati, nanti diintip cewek cantik. Andi pun tertawa sambil melanjutkan jalannya. Duh, si Juleha lama banget sih ke pasarnya. Pikir Bang Oji. 10 menit kemudian, tiba-tiba Adi berlari menuju rumah Bang Oji. Ji, Panggilnya ngos-ngosan. kenapa? Bener, diintip cewek cantik. Oji terkekeh. Bukan waktunya bercanda. Itu, Juleha. Juleha, kenapa? Ayo, ikut. Adi menarik tangan Oji. Dia tidak sanggup mengatakannya, sehingga dia putuskan menarik saja tangan Oji. Sesampainya di sungai, sudah banyak orang berkerumun di sana. Ternyata saat Adi tengah buang air besar, pantatnya itu tersundul dengan tubuh Juleha yang tenggelam. Dan di saat itu, kebetulan banyak bapak-bapak yang lewat akan menjaring ikan, membuat mereka segera menghampiri sumber teriakan dari Adi. Mereka segera mengangkat tubuh Juleha yang sudah tidak bernyawa dan membawanya ke tepi sungai, lalu memanggil warga yang rumahnya dekat dengan sungai untuk memanggil polisi. Melihat jenazah istrinya, Bang Oji menangis terseduh-seduh. Tidak menyangka istrinya meninggal dengan cara seperti ini. Pemakaman dilaksanakan pada hari itu juga, dan selesai tepat pukul 5 sore. Bang Oji masih sangat merasa kehilangan, membuatnya hanya bengong saja. Ditanyai tidak menyahut. Malam harinya setelah acara mengaji selesai, Bang Oji duduk di ranjangnya, dan tak berselang lama muncul arwah Juleha di balik pintu kamar dan melayang menghampiri Bang Oji, lalu duduk di sebelahnya. Bang Oji tahu kedatangan arwah Juleha yang dia lihat dari ekor matanya. Namun, dia merasa takut. Akhirnya dia diam saja dan pura-pura tidak melihat. Pagi harinya, terlihat tukang sayur sedang dikerumuni para ibu-ibu. Bu, kasihan ya, nikah sampai 5 tahun belum punya anak. Giliran dikasih lagi mengandung, malah meninggal. Ucap Bu Purni yang sedang memilih sayuran. Iya Bu, kasihan ya, mana meninggalnya tenggelam di sungai. Jadi plus-plus sedihnya. Shh, udah ibu-ibu, jangan gibahin orang yang sudah meninggal. Mendengar teguran dari salah satu ibu-ibu, mereka pun terdiam. Kemudian membayar dan pergi dari sana. Malam harinya, di saat Bu Purni akan tertidur dan berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba dirinya merasakan ekor matanya melihat sekelebat bayangan yang menuju ke arah belakang. Bu Purni pun menghentikan langkahnya dan berniat untuk memastikan bahwa penglihatannya salah. Bu Purni pun berjalan menuju dapur. Saat gorden pintu disibakkan, betapa terkejutnya Bu Purni melihat ada sosok perempuan berdiri di sana membelakangi dirinya. Jantung Bu Purni berdegup dengan kencang, membuatnya merasa lemas seketika. Di saat Bu Purni akan berteriak, sosok itu malah membalikkan tubuhnya. Dan Juleha, pekik Bu Purni. Keringat dingin bercucuran, tubuhnya gemetaran. Bu Purni lemas, hanya bisa melihat sosok almarhumah Juleha, istri Bang Oji. Sosok itu seperti sengaja datang untuk memberi peringatan kepada Bu Purni atas perbuatannya bergibah dan membicarakan yang kurang pantas terhadap almarhumah. Keesokan harinya, Bang Oji terlihat murung, duduk sendiri di teras, sambil memandangi hujan dengan sebatang rokok yang dihisap dalam-dalam. Pikirannya berkecambuk karena kehilangan istri dan calon anaknya. Dia hanya bisa menyesal dengan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Lain lagi ceritanya dengan Mbak Hamidah. Dia adalah kakakku. Dia merasa sedikit ada beban dari kejadian itu. Beban moral tentunya, karena sebagian orang sekitar seperti memandang sinis, bahkan menyalahkan dia, terutama yang masih kerabat Bang Oji dan almarhumah. Sore itu Mbak Hamidah izin kepada supervisornya
untuk tidak lembur karena badannya capek banget, seperti merasa sakit semua. Mbak Hamidah pulang dari percetakan, diantar Ian, pacarnya, dibonceng naik motor. Sesampainya di kontrakan, Mbak Hamidah langsung masuk dan merebahkan diri di kursi tamu. Dan Ian menyeduh teh dan memberikannya kepada Mbak Hamidah. Ini yang tehnya. Lumayan. Sedikit mengusir lelah di badan ini, sahut Mbak Hamidah saat menerima teh manis dari Ian. Makasih ya Yang, lanjut Mbak Hamidah. Tak lama kemudian, Ian pamit untuk kembali ke percetakan karena ada lembur. Sedangkan Mbak Hamidah tetap di kursi tamu di posisi semula. Karena lelah dan kantuk yang tidak tertahankan, Mbak Hamidah ketiduran sampai malam di kursi tamu. Begitu bangun waktu sudah tengah malam, Mbak Hamidah menuju kamar mandi untuk sekedar bersih-bersih diri dan ambil wudhu untuk sholat Isya. Setelah sholat, kantuk kembali menyerang dan Mbak Hamidah merebahkan diri di kasur. Setelah minum jamu masuk angin yang dia beli di warung waktu pulang bareng Ian tadi sore, sayup-sayup antara sadar seperti setengah mimpi, Mbak Hamidah seperti mendengar ada yang berbisik pelan sekali. Bangun, bangun, bangun. Suara yang tadinya pelan, lirih, jadi kenceng banget, sampai mengagetkannya. Seketika langsung kebangun karena kaget. Suara itu seperti tepat di telinganya. Mbak Hamidah mengarahkan pandangan ke semua bagian dalam kamar. Tapi tidak ada siapapun, hanya ada dia. Mbak Hamidah terenyak saat matanya mengarah ke kalender yang tergantung di dinding kamarnya. Gambar di kalender itu jadi hidup dan tersenyum padanya, dengan senyum yang sangat menakutkan. Mbak Hamidah bergidik, seluruh badannya merinding dari kepala sampai kaki. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, teriak Mbak Hamidah. Wajah almarhum Juleha, istri Bang Oji, menatap tajam kepadanya seperti penuh amarah. Di dalam kalender itu, dengan mulut seperti tercekat, Mbak Hamidah coba melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Gambar di kalender yang sebelumnya adalah foto artis cantik itu bisa berbicara, tertawa, bahkan menangis. Dalam pandangan Mbak Hamidah, wajah yang ada di kalender itu adalah wajah Juleha, istri Bang Oji. Wajah yang sangat pucat dan kebiruan, seperti tidak ada darah yang mengalir. Kenapa kamu rusak rumah tanggaku? Aku gak rela, aku gak tenang di alam kubur. Tega sekali kamu menghancurkan rumah tanggaku. Di mana hati nuranimu sebagai perempuan? Sosok itu dengan penuh emosi, marah-marah, kemudian menangis. Mbak Hamidah hanya diam, seperti kena sirep, mendengarkan semua yang sosok itu katakan, tanpa bisa menimpali omongan sosok itu. Apalagi menjelaskan, lidah terasa kaku, mulut seperti diplester. Dalam hati Mbak Hamidah berharap, semoga azan subuh segera berkumandang. Dan benar saja, setelah mulut serasa tercekat, badan gak bisa digerakkan. Tiba-tiba azan berkumandang. Sosok itu diam, dia seperti tidak nyaman dengan suara azan subuh. Tiba-tiba sosok itu berubah jadi asap, lalu menghilang perlahan. Kalender itu kembali seperti semula. Kembali yang terlihat wajah artis ibu kota yang lagi naik daun kala itu. Wajah artis cantik idola Mbak Hamidah. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, Mbak Hamidah langsung beranjak dan berteriak sekuat-kuatnya. Dia berlari keluar dan menuju musola yang tidak jauh dari kontrakan. Beberapa ibu-ibu dan orang-orang yang mau sholat subuh di musola melihat Mbak Hamidah berlari seperti dikejar setan
Mereka menjadi heran. Sesampainya di musola, badan Mbah Hamidah lunglai jatuh di lantai musola dan akhirnya tidak sadarkan diri. Semua orang yang ada di musola berkerumun dan berusaha menolong Mbah Hamidah agar sadar. Hidung Mbah Hamidah dikasih minyak kayu putih, jempolnya dipijit-pijit. Setelah menunggu beberapa saat, Mbah Hamidah sadar dari pingsannya. Dia masih terlihat takut, bingung, dan panik. Dan ada seorang ibu-ibu memberikan air mineral, lalu Mbah Hamidah meminumnya. Mbah Hamidah pun sedikit tenang, dan ibu-ibu yang memberikan air mineral itu mulai bertanya pelan-pelan. "Neng, kenapa?" "Saya takut, Bu," jawab Mbah Hamidah dengan wajah masih ada sisa-sisa ketakutan ingat kejadian semalam. "Coba ceritakan ke Ibu." Perlahan-lahan, Mbah Hamidah menceritakan semua yang dia alami tadi malam. Dan ibu itu mendengarkan dengan serius. "Ya Allah, Neng, diganggu jin korinya Juleha itu, Neng," kata ibu itu dengan nada agak tinggi dan terkejut mendengar cerita Mbah Hamidah. Suara ibu itu menarik perhatian semua orang yang sedang berzikir sehabis sholat subuh di musola itu. Ibu itu merasa kasihan sama Mbah Hamidah. "Sudah, Neng. Sekarang Neng sholat dulu bareng ibu ya, biar tenang," ucap ibu itu sambil memberikan mukena untuk Mbak Hamidah. Dan orang-orang yang tadi mendengar suara ibu itu masih pada penasaran dan ingin tahu ada kejadian apa. Beberapa ibu-ibu yang tadi sholat subuh di musola pada terlihat bingung dan masih terus penasaran. Mereka membahas kejadian barusan di sepanjang jalan pulang ke rumah masing-masing. "Juleha, arwahnya gentayangan," celetuk salah satu dari mereka. Dan suara celetukan ibu itu kedengaran sama Bu Purni yang sedang antri beli nasi uduk di tempat biasa tukang jualan nasi uduk dan makanan lain untuk sarapan. Dengan suara dipelankan, Bu Purni nanya ke ibu-ibu yang celetuk tadi. Ibu, emang ada apa? Kok bilang gitu?" "Itu Bu Purni, ada yang diganggu sama arwahnya si Juleha." "Apa?" Bu Purni kaget dan wajahnya berubah jadi kecut. Dia juga belum lama didatengin arwah sosok Juleha. Bu Purni jadi ketakutan. Dia masih ingat betul wajah pucat dan seramnya kayak apa waktu sosok itu mendatangi dia. "Mana pesanan saya? Lama banget sih." Bu Purni dengan nada kesal, marah, setengah neriakin tukang nasi uduk itu. Dengan buru-buru, Bu Purni ngambil pesanan nasi uduknya, lalu mengasih uang dan pergi cepat. Ternyata beneran arwah Juleha gentayangan. Kirain cuman aku yang didatengin," guman Bu Purni sambil jalan setengah berlari. Sementara Mbak Hamidah masih duduk di musola, ditemani ibu yang tadi ngasih air mineral. Seperti enggan mau pulang, masih kebayang wajah Juleha yang mengerikan. Ibu itu bertanya lagi ke Mbak Hamidah, yang membuat lamunan Mbak Hamidah jadi buyar. "Neng, kalau boleh ibu tahu, emang Neng pernah punya masalah sama si Juleha semasa hidup?" "Enggak, Bu," jawab Mbak Hamidah pelan. "Terus kenapa ya? Kok arwah Juleha gangguin Neng?" Akhirnya Mbak Hamidah menceritakan kelakuan Bang Oji, suami Juleha, yang selalu ngejar-ngejar dia. Mengatakan kalau Bang Oji suka sama Mbak Hamidah, sedangkan Bang Oji sendiri punya istri, dan Mbak Hamidah juga sudah punya kekasih. "Saya nggak pernah nanggepin, Bu," jelas Mbak Hamidah. "Oh, begitu ceritanya. Si Juleha salah paham ya sama Neng. Orang suaminya sendiri yang nggak bener." Ibu itu mulai paham. Gini aja, Neng.
Kita minta bantuan sama Pak Ustadz ya. Ibu kenal sama Pak Ustadz yang tahu begituan. Insya Allah arwah Juleha nggak ganggu-ganggu Eneng lagi. Lanjut ibu itu berusaha memberi solusi. Iya bu, terima kasih ya sudah mau membantu saya, jawab Mbak Hamidah. Di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tapi terasa adem dan nyaman. Karena di sekitar rumah ditumbuhi berbagai macam tanaman dan pohon-pohon rindang yang membuat udara di rumah itu jadi segar dan sejuk. Iya, itulah rumah Pak Ustadz Surya. Tampak di ruang tengah, sang Ustadz sedang asik mengobrol dengan dua wanita. Beberapa kali Pak Ustadz mengernyitkan dahi saat mendengarkan salah satu dari wanita itu bercerita tentang apa yang belum lama ini dia alami. Dua wanita itu adalah Mbak Hamidah yang saat ini sedang bercerita kepada Pak Ustadz. Dan satu lagi adalah ibu-ibu yang menolong Mbak Hamidah waktu pingsan di musola tempo hari. Ibu itu membawa Mbak Hamidah ke Ustadz Surya untuk meminta bantuan atas masalah yang sedang dihadapi Mbak Hamidah. Karena sebenarnya bukan hanya sekali Mbak Hamidah didatangi oleh arwah Juleha, namun beberapa kali. Setelah Ustadz Surya mendengarkan semua cerita dari Mbak Hamidah dan apa yang mengganggunya, Ustadz Surya beberapa kali beristighfar sambil menghela nafas, bersolawat dan menyebut asma Allah. Ustadz Surya bersedia membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Mbak Hamidah dan meminta Mbak Hamidah berserah diri sepenuhnya kepada Allah karena segalanya atas izin Allah. Ustadz Surya keluar dari dalam dan membawa segelas air putih. Kemudian kembali duduk bersila dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil matanya terpejam. Sementara tasbih di tangan beliau terus bergerak memutar. Setelah agak lama menunggu sambil berzikir dan membaca surat Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Alaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali atas anjuran Ustadz Surya. Mbak Hamidah dan ibu itu diam memperhatikan Pak Ustadz yang sedang berzikir dan membaca doa-doa. Sampai pada akhirnya Pak Ustadz itu menyodorkan gelas yang berisi air putih tadi dan meminta Mbak Hamidah meminumnya. Ustadz Surya meminta Mbak Hamidah agak mendekat dan dengan satu gerakan tangan, Pak Ustadz itu memegang kepala Mbak Hamidah dan seperti gerakan membasuh wajah Mbak Hamidah, tapi tidak menggunakan air. Mbak Hamidah hanya mengikuti yang Ustadz minta sambil berzikir dan membaca ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan oleh Pak Ustadz tadi. Akhirnya setelah semua selesai, Mbak Hamidah dan ibu itu pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, Mbak Hamidah gak henti-hentinya berterima kasih sama ibu itu yang sudah bersedia membantu dirinya. Ibu itu juga mengingatkan Mbak Hamidah agar menjalankan semua yang dianjurkan oleh Pak Ustadz. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, rajin sholat, baca Al-Quran, dan banyak-banyak berzikir. Insya Allah akan terhindar dari gangguan jin-jin jahat. Dan sesampainya di kontrakan, Mbak Hamidah langsung ambil wudhu, lalu menjalankan semua anjuran dari Pak Ustadz Surya. Mbak Hamidah jadi lebih tenang dan tidak merasa ketakutan lagi. Mbak Hamidah sekarang menjadi wanita muslimah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memutuskan mengenakan hijab. Alhamdulillah, setelah beberapa hari menjadi minggu, kemudian menjadi bulan, dan menjadi tahun, dengan perubahan dari diri Mbak Hamidah yang positif, jin korin yang dulu pernah mengganggu dia perlahan pergi dan tidak pernah datang lagi. Selesai. Demikianlah akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sahabat sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.